yang sama-sama kita hormati guru kita Mutawal Bapak Kiai Haji Muhammad Badrudin Busro MHI, sekaligus beliau jadi narasumber malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, berpanjang, ilmunya bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Dunia Nurul Falah, pengurus remaja masjid, para asatidzah, para guru, para hujjah, para pemuda hadirin yang mohon maaf malam hari ini tidak dapat saya sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya berbangga hati merasa tersanjung berada di hadapan hadirin sekalian, di tengah-tengah orang-orang saleh, di tengah-tengah para guru, di tengah-tengah kaum muda yang merupakan generasi penerus buat bangsa dan agama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya malam hari ini kita bisa hadir di sini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini merupakan malam yang sangat istimewa, mungkin lain dari yang lain, karena malam hari ini kita berada di majelis pengajian bulanan yang dilaksanakan atau digelar oleh DKM bersama remaja masjid Al-Dunia Nurul Falah, yang insyaallah gelaran kegiatan pengajian ini dilaksanakan setiap bulan. Satu bulan sekali pengajian ini dilaksanakan dan dilaksanakan pada setiap minggu pertama. Dan malam hari ini adalah malam pengajian perdana. Narasumbernya sudah ada di tengah-tengah kita, dan model kajiannya, jadi kajian kita pengajian bulanan malam ini dikemas dalam bentuk kajian tematik. Ini pengajian yang bukan satu-satunya di masjid kita, tapi sebenarnya pengajian model seperti ini itu sudah dilaksanakan di mana-mana. Mungkin kita barangkali yang berbelakang, karena kajian tematik ini pengajian yang membahas tema-tema pengajian, membahas materi-materi pengajian yang berdasarkan tematik sesuai dengan apa yang dialami, apa yang sedang akan dibicarakan. Nah, malam hari ini sudah ditentukan materinya. Kita akan membahas soal pemuda dengan tema peran pemuda dalam Islam. Nah, terus sekalian, sebelum kita sampai kepada narasumber untuk kita menyampaikan materi, sedikit saya sampaikan bahwa dalam pengajian yang kita laksanakan pada malam hari ini dan seterusnya akan kita laksanakan setiap bulan pada minggu pertama, itu dikemas dalam bentuk kajian. Berarti ada moderator yang memandu jalannya kegiatan pengajian, baik dalam penyampaian materi, kemudian diskusi dan lain sebagainya. Itu diatur oleh moderator. Dan kebetulan pada malam hari ini saya didapuk oleh ketua remaja masjid Pak Uung dan Kak Rumah meminta saya sebagai pemandu
ada diskusi dan tanya jawab. Dalam diskusi ini nanti jamaah yang hadir di sini bisa juga menyampaikan pikiran-pikiran yang terkait dengan materi yang dibahas oleh pembicara. Selanjutnya bisa diperdalam dengan bentuk pertanyaan atau lainnya sehingga nanti materi yang disampaikan oleh pembicara akan terasa hidup dengan adanya peserta atau jamaah yang menyampaikan materi tambahan sebagai salah satu kontribusi pemikiran membicarakan materi yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, kemudian baru terakhir ada kesimpulan apa yang kita disampaikan sebagai pokok bahasan, kita simpulkan yang bisa kita petik sebagai salah satu prinsip kehidupan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ataukah nanti kesimpulannya dalam bentuk gagasan, ide, atau memang petikan-petikan pelajaran yang kita jadikan bekal untuk dibawa pulang. Nah, demikian model pengajian yang akan kita lalui seterusnya. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita malam ini temanya adalah peran pemuda dalam Islam. Peran pemuda dalam Islam. Nanti akan disampaikan oleh pembicara kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Badruddin Busra. Beliau kita sudah tahu sebagai seorang ulama muda yang kiprahnya sudah banyak, ya, seperti beliau juga menjadi dosen, kemudian juga mengajar di majelis-majelis taklim, mengisi dakwah-dakwahnya di beberapa tempat sehingga aktivitas beliau hampir 90% beliau buat mengaji. Kemudian beliau juga saat ini menjadi kepala lingkungan di RW 06 Kelurahan Jatinegara. Tugas beliau luar biasa, mengabdi di masyarakat, bukan hanya membina lingkungan, tapi juga membina akhlak dan moral warga RW 06 dan umumnya di sekitar Kelurahan Jatinegara ini. Nah, baik, saya tidak akan berpanjang kalam, langsung saja. Ada sekitar 40 menit untuk narasumber bagi nanti menyampaikan materi bahasannya. Kemudian setelahnya 30 menit kita akan diskusi, kita akan berdialog. Jadi para hadirin sekalian yang ada di majelis ini, persiapkanlah pertanyaan terbaiknya, karena nanti panitia katanya akan ngasih sesuatu buat yang memberikan pertanyaan terbaik. Setuju ya? Baik, langsung saja kami persilakan dulu kita menyampaikan materi.
hadirin jamaah pengajian perdana, ini perdana ya. Pengajian perdana majelis bulanan majelis alim bulanan di Masjid Al-Falah, Masjid Al-Bunyan Nurul Falah. Wabil khusus yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Bunyan yang namanya sama persis dengan saya, yaitu Bapak Menyi Ketum Saudari Badri. Alhamdulillah namanya sama. Juga pembawa acara MC Ustaz Hasbullah dan para jamaah lainnya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, karena kalau disebutkan waktunya yang cukup. Kita terbatas waktu hanya 40 menit. Yang pasti kita berharap mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini Allah jadikan sebagai orang-orang lain. Sebab man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Ketika Allah menghendaki seseorang baik, maka cara pertama yang Allah lakukan memahamkan, memberikan pemahaman, memberikan pengertian apa itu yang berkaitan dengan Islam. Apalagi di masjid, di mana masjid kita jadikan sebagai rumah kedua. Sebab kata Nabi, barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumah yang kedua setelah rumah yang punya kita, yang ada istri anak kita, takaffalallahu liman kana masjidu baitu birruh warahmah. Allah yang akan menanggung kita dalam keadaan kehidupan dengan tenang, keberkahan, bahkan nanti pada endingnya kita insyaallah mudah akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja kita insyaallah akan dijadikan sebagai orang-orang kajian-kajian keislaman. Karena Allah memberikan kemuliaan 3 tahapan. Pertama, sebagai manusia itu sendiri. Jadi Allah katakan, walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan manusia. Salah satu buktinya bagaimana Nabi Adam disuruh sujud kepada malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam manusia. Itu artinya bahwa kita mulia. Kemudian yang kedua adalah dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan takwa kita akan mulia. Dan yang terakhir adalah dengan ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Akan diangkat beberapa derajat. Kemuliaan akan dibuktikan bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Dan kebetulan pada malam hari ini pengajian perdana diamanatkan kepada saya untuk berbicara tentang pemuda, sekaligus saya sudah tidak muda lagi, sudah di atas kepala 5, hampir 6. Setelah umurnya 60, karena dalam undang-undang nomor 6 tahun 2009 itu pemuda adalah kisaran antara 15 sampai 30. Jadi yang sudah lewat 30 bukan muda lagi. Tapi tenang aja, sekalipun bukan muda, jiwanya yang masih jiwanya yang masih muda gitu. Di mana muda ini luar biasa. Allah mengamanahkan kepada kita luar biasa. Allah cinta kepada orang-orang yang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada orang tua. Allah cinta orang tua yang ibadah, tapi Allah lebih cinta lagi kepada seorang pemuda yang beribadah. Kalau orang tua, ketika kita lihat seorang orang tua rajin masjid, lupa itu sekarang rajin masjid. Nah iyalah, masa sampai ini hari udah mau bau anak masih belum mau ke masjid juga, kan gitu jawabannya. Tapi kalau anak muda rajin ke masjid, itu luar biasa. Padahal pada saat yang sama pemuda itu kan luar biasa, banyak godaan-godaannya, mulai dari lingkungan di sekitarnya, di sekolahnya, medsos dan lain sebagainya. Tapi dia luar biasa. Karena itu wajarlah kalau seandainya Allah memasukkan ke dalam 7 golongan orang-orang yang tak ketahuan nanti di
yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la ilaha illa hu. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan. Saat itu tidak akan naungan, di mana matahari hanya 1.600 meter, 1 kilo lebih, kurang 2 kilo. Matahari, orang-orang luar biasa kepanasan. Tapi ada 7 golongan, di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang remaja, seorang pemuda yang selalu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang lainnya juga adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang pemuda yang hatinya selalu berkaitan bergantung kepada masjid. Itu luar biasa. Dan pemuda ini sangat luar biasa. Dia punya semangat, punya gelora, punya inovasi, ingin mencoba hal-hal baru. Nah, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka insya Allah Islam mampu bisa mengerem mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sekali yang usianya sudah tidak muda lagi, tapi jiwa kita jiwa. Masyaallah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah-sejarah dulu itu pemuda ada luar biasa. Dalam konteks Indonesia, Soekarno pernah bilang begini, berikan kepada aku 1.000 orang tua, aku akan mencabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan kepada aku 10 pemuda, maka aku akan guncangkan dunia. Orang tua perlu 1.000, pemuda perlu banyak-banyak. Berapa? 10 udah cukup. Bukan gunung, tapi apa? Dunia. Luar biasa. Itu dalam konteks Indonesia. Dalam sejarah luar biasa. Pada saat Rasulullah dakwah, itu di belakangnya 67, bahkan ada yang mengatakan 70% itu anak atau pemuda semua. Pemuda semua. Baik yang baru masuk Islam, Ali bin Abi Thalib 10 tahun umurnya. Juga orang-orang yang membawa ilmu dengan melalui hadis, sehingga Islam sampai ke seantero dunia, sampai ke rawa gelap pengarangan. Ya, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umar, Siti Aisyah masuk. Ya, ada ibu perempuan sini ada. Itu masih muda. Jadi di belakang Rasulullah dakwahnya yang luar biasa, itu lebih banyak siapa? Pemuda. Kalau kita kaji lebih dalam, lebih jauh lagi sejarah bagaimana banyak sekali para pemuda yang luar biasa. Ketika Nabi Musa meninggal, digantikan oleh Nabi Yusha, lalu meninggal, digantikan yang memimpin Bani Israel adalah seorang pemuda yang bernama Talut. Ternyata ada yang lebih muda lagi, yaitu Nabi Daud, yang mampu mengalahkan raja yang zalim, yaitu Jalut. Lalu kemudian di sebuah negeri, di antara negeri Romawi pun, ketika Allah mengutus Rasul, di mana Rasul ternyata banyak dibully, tidak dipercaya. Itu kemudian Allah mengutus satu orang pemuda yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Itu diabadikan di dalam Quran surat Yasin yang sering kita baca. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Jadi Allah mengutus 2 utusan. Ternyata rakyat di sebuah perkampungan di antara negeri Romawi itu gak ada yang percaya, dibully para utusan bangsa. Akhirnya fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Allah utuskan satu orang untuk apa? Memperkuat dakwah Rasul utusan yang buat tadi, yang banyak diganggu oleh orang-orang warga negeri
negeri Romawi. Ternyata masih juga. Akhirnya wajah min aqsal Madinati rajulun yas'a. Ada seorang pemuda belum jauh dari luar kota perbatasannya, dari kampung dan orang kampung. Dia bukan seorang ustaz, dia bukan kiai, bukan habib, hanya tukang kayu. Dalam tafsir dikatakan namanya Habib bin Suri An-Najjar, bukan Habib, bukan. Itu memang namanya Habib bin Suri An-Najjar. Itu datang untuk siapa? Untuk membantu utusan tadi. Ya, Allah katakan wajah min aqsal Madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datang seorang pemuda untuk membantu utusan Allah, Rasul Allah yang tiga yang banyak dibuli oleh orang kafir. Ittabi'ul mursalin. Dia datang naik ke mimbar, naik ke MP teater Kolosseum, di mana waktu itu kalau ada pertandingan yang paling banyak, pertandingan namanya gladiator. Tahu gladiator? Itu olahraga yang paling ekstrim, nyawa taruhannya. Ya, itu apa namanya, petarungnya ada yang bawa gada, ada yang bawa apa? Pedang Romawi itu nggak panjang, dua kali gorong lah segini, beda. Nah itu berkumpulan orang-orang Romawi kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Tapi Romawi nggak ada kelas menengah. Kalau ada kelas atas sama kelas atas namanya Patrisia, kelas bawah namanya Plebia. Kalau sekarang itu orang kalau atas pejabat, konglomerat, bangsawan. Kalau kelas bawah budak dan sebagainya. Nah itu patung-patung. Ya, ada patung Jupiter, patung dewa langit, ada Mars, ada Venus, dewa kecantikan dan lain sebagainya. Itu dipasang-pasang. Dia naik itu ke tribun yang ada undang-undang itu kan. Dia bilang, kata dia, ittabi'ul mursalin, ikutlah kalian kepada para utusan ini. Lalu kata dia, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Tuhan, menyembah Allah yang telah menciptakan aku dan kalian juga. Wa ilayhi turja'un. Kalian semuanya pasti akan dikembalikan kepada Allah. Gitu. A'attakhidhu min dunihi alihati yuridir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yu'minun. Apakah aku harus menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah ini, dewa-dewa ini, Jupiter, Venus, sampai dia tunjuk-tunjuk? Yuridir rahmanu bidur, apabila Allah Tuhanku menghendaki aku bahaya, dibunuh, la tughni anni syafa'atuhum, pertolongan mereka ada manfaatnya. Mereka dewa-dewa ini nggak ada yang mampu nolongi aku. Wah, ternyata itu kelompok bawah itu plebei. Iya itu benar. Jadi ternyata dakwah ini luar biasa. Jadi yang bisa mendakwahkan itu harus ada kelasnya. Jadi kalau preman jangan saya, jangan. Jadi untuk dakwah itu harus punya apa namanya? Yang selevel dengan dia. Supaya apa? Supaya dakwah itu apa? Masuk. Yang nggak apa-apa ustaznya pakai lekis misalnya. Nggak apa-apa. Merokok gitu ya. Kadang-kadang kita ngopi. Yang penting asal jangan minum minuman. Ngopi bareng, ngobrol, tertawa, gitu kan? Kita arahkan. Itu seperti itu terjadi. Wa ma liya aqulu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Jadi aku tidak ada alasan untuk tidak beribadah, dibenarkan. Ada ketakutan itu kelas atasnya, yang patrisia itu para pejabat, para orang-orang kaya, gitu kan? Karena diiyakan oleh kelompok-kelompok bawah tadi.
Jadi yang dakwahnya adalah seorang yang bukan siapa-siapa, dia hanya memahami kajian Islam dari Rasul tadi, dari Ustaz. Dia bukan santri, enggak, hanya sesekali ikut kajian-kajian, tapi semangatnya luar biasa. Lalu kemudian akhirnya karena ketakutan para petinggi-petinggi pejabat, akhirnya sampai di anak muda langsung dia baik, langsung diinjak, akhirnya meninggal. Pada saat meninggal, pada saat saat didatangnya oleh 3 rasul tadi. Lalu dia bilang, si anak muda ini amantu bi rabbikum fasma'u. Aku beriman kepada Tuhan kalian, dengarkan, saksikan. Bilang kepada Tuhan kalian, aku beriman kepada kalian. Tiba boleh jannah, kayaknya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pas di surga, setelah dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dia masih ngomong qala ya laitani qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Itu luar biasa. Dakwahnya sampai datang ke surga yang luar biasa, nikmatnya itu di surga. Orang kalau udah masuk surga dapat kenikmatan, itu banyak yang lupa terhadap dunia. Kalau itu masuk surga dapat kenikmatan yang luar biasa di sini surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, ente waktu di dunia pernah melamar, pernah sengsara, pernah jadi korban bulian, pernah sengsara apa enggak? Jangankan hanya setahun 2 tahun sengsara, orang seumur hidup sengsara, umurnya 500 tahun taruh. Dari lahir sampai meninggalnya dia tak pernah bahagia, melarang terus-terusan, tetangganya membuli dan sebagainya. Ketika masuk surga, jawabannya apa? Kenapa ya? Ya, saya mungkin pernah biasa sehari 2 hari. Begitu jawabannya. Padahal seumur umur apa? Melarang surga. Saking banyak, saking nikmatnya sehingga lupa. Sehingga Nabi Yusuf ada yang ganteng di dunia, para perempuan dalam Al-Quran bagaimana? Enggak sadar sampai apa? Ya kan, gitu kan? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatamna aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Sampai ngomong begitu. Itu di dunia, apalagi mana? Di akhirat, karena saking luar biasa kenikmatan di surga. Tapi ini anak muda luar biasa, sampai mendapatkan kenikmatan di surga masih ada omongan qala ya laitani qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Kalau seandainya kaum orang-orang yang kemarin injek badanku tahu bima ghafara li rabbi, dengan apa yang telah Allah berikan maghfirah ampunan kepada wa ja'alani minal mukarramin, dan aku dijadikan sebagai orang yang mulia, mendapatkan kenikmatan surga yang luar biasa. Ya, pengen banget dia berharap ini luar biasa, sampai mendapatkan surga pun dia masih ingat solidaritasnya tinggi. Nah ini salah satu bentuk kepemudaan adalah apa? Solidaritasnya tinggi. Jadi pemuda itu kalau ada tujuan yang sama itu gampang bisa benar nggak? Termasuk yang negatif itu sama ya. Maka kebaikan itu luar biasa kita satukan. Kalau solidaritas tinggi itu sampai di surga itu masih ingat. Gitu. Padahal tadi bahwa secara umum orang itu akan lupa itu, tapi dia masih ingat, berharap supaya orang-orang itu tahu bahwa dia mendapatkan surga karena luar biasa dia membantu dakwah. Gitu. Kalau kita kaji peran pemuda itu satu luar biasa banyak karena itu. Tugas kita adalah apalagi seorang pemuda, mari kita jadikan kepemudaan ini, sekalipun kita udah banyaknya orang tua, tapi jiwa masih muda. Ini masjid kita jadikan sebagai rumah kedua, agar
tawuran lah, minum-minuman lah, apalagi ya termasuk pinjol lah dan lain sebagainya. Maka kita setelah kita melakukan kajian-kajian, maka kita sebagai agen untuk Allah untuk ngajak kalau masuk surga jangan sendiri-sendiri, harus apa? Bareng-bareng. Tenang aja. Surga itu sekalipun banyak yang masuk surga, tapi masuk surga Allah akan berkurang. Surga itu luas. Jadi kita ingin masuk surga, ngajak kepada teman-teman kita yang jauh di sana, banyak yang terlalu keluar dari ajaran Islam. Karena itu yang harus kita lakukan pertama adalah kita ikuti kajian-kajian, rasa mampu kita ngaji. Kalau ngaji itu di daerah kita itu nggak terhitung. Jadi kalau nggak paham agama zaman sekarang itu bukan tidak bisa dikatakan sebagai nasib. Berarti pilihan dia sendiri. Betul tak? Kenapa? Karena pengajian di daerah kita udah luar biasa. Kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ada bahasa atas bawah itu udah ada banyak. Tinggal kita nyawa. Mau apa? Kalau zaman dulu susah. Yang waktu kecil susah pengajian. Harus berkelanjang, harus berkelanjang. Ya, kalau punya duit, kalau enggak, kalau sekarang udah gampang, nggak usah pakai duit. Ya, Al-Quran, Al-Wasudiyah, Al-Iko, ya, Baitul Hamdi, Hikmatul Ummah, udah tinggal jalan kaki. Setiap malam ada. Jadi kalau kita nggak paham agama, berarti itu pilihan kita. Karena itu kita sebagai pemuda, mudah-mudahan yang pertama adalah siap untuk apa? Mengisi kita dengan kajian-kajian Islam. Ya, kita bicaranya pemuda, sekali yang muda-muda, jiwa muda masih ada gitu ya. Nah, gitu. Kemudian masjid-masjid, musola-musola kita hidupkan remaja-remaja masjid. Kenapa? Sebagai bentuk bagaimana supaya ketika orang-orang yang ternyata mau insaf, maka di sini ada wadah, ternyata ada remaja, nah kita memfasilitasi mereka. Jadi kitanya dulu yang rajin ikut pengajian, karena orang yang ya ngaji itu minimal. Kalau seandainya kitanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah ibadahnya, bahasa kita ini ibadah kita nggak benar. Tapi kalau ngaji, insya Allah dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentu saja kita berharap dengan kita mengambil kajian-kajian, tentu ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tugasnya pemuda, meramaikan masjid musola dengan kajian-kajian, dengan remaja masjid, organisasi yang luar biasa yang kita lakukan apa namanya kebaikan. Karena tadi bahwa pemuda itu luar biasa ketika dia mau memanfaatkan waktunya untuk kebaikan, baik yang langsung dengan sholatnya, dengan puasanya dan sebagainya, apa yang secara tidak langsung memfasilitasi kebaikan buat teman-teman kita yang tadinya jauh dari Islam, preman dan sebagainya. Ketika mereka ingin sebetulnya dekat ke masjid, maka kita ada wadah untuk memfasilitasi mereka supaya mereka bisa bergabung. Sehingga kita berarti mansana sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha. Ketika kita mampu memberikan fasilitas, mewadahi orang mau tobat, orang mau benar, kita yang memfasilitasi, maka pahala kita
yang masuk ke dalam gua selama 309 tahun kurang lebih. Kenapa? Karena rajanya saat itu adalah raja kafir dan zalim. Lalu mereka masuk ke dalam gua. Ya, terus sampai tidur. Mereka merasa ada tidur lama hanya sebentar, tapi sebetulnya berapa? 309 tahun. Itu kenapa? Karena ada 3 minimal. Maka kaum innahum fityatun, mereka adalah seorang pemuda. Karena seorang pemuda tadi, ya dia adalah punya gelora, punya semangat. Sekalipun ilmunya kadang-kadang hanya sekedar dia tahu, tapi semangatnya luar biasa. Ingin langsung menyampaikan apa yang dia tahu. Innahum fityatun, ya pemuda. Karena kepemudaannya itu luar biasa. Itu dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya tadi yang saya katakan, Allah cinta kepada orang tua yang beribadah, tapi Allah lebih cinta lagi kepada pemuda yang beribadah. Ada lebih. Lalu kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berimannya dia yakin bahwa apa yang dia lakukan semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak punya kepentingan dunia. Anak-anak muda itu kan idealis, belum ada kepentingan yang sifatnya apa namanya duniawi, kepentingan ya mahasiswa ketika mereka melakukan apa demo-demo, ya kan, kepentingannya bahwa mereka itu semangat perubahan, tidak ada kepentingan tua jabatan dan sebagainya. Sekalipun nanti setelah apa, setelah nanti udah tua mereka dapat jabatan itu lain-lain. Ya, kalau anak muda itu luar biasa semangat. Ketika anak muda luar biasa ditambah dia beriman, ya maka Allah wazidnahu huda, maka Allah tambahkan tingkat keimanannya sehingga semangatnya itu luar biasa. Itu luar biasa. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masjid ini adalah merupakan tanggung jawab kita semuanya. Maka ketika masjid itu kosong, tidak ada yang melakukan apa namanya sholat berjamaah dan sebagainya, itu kan dosanya akan mengakibatkan kepada tetangga masjid. Maka tanggung jawab kita sebagai orang yang berdekatan dengan masjid, maka kita ramaikan masjid dan sholat dengan beribadah. Pertama tentu saja dengan berjamaah, itu yang paling pertama. Lalu yang kedua kita dengan kajian-kajian. Orang berjamaah itu tidak ada yang mengatakan sunnah, satupun ulama tidak ada yang mengatakan sunnah. Minimal paling ringan hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Sekarang sunnah muakkad. Berarti ketika kita sudah sepakat untuk membangun sebuah masjid, berarti di situ harus ada orang yang berjamaah. Jadi hukum sholat berjamaah itu tidak ada yang mengatakan sunnah. Minimal sunnah muakkad. Bahkan ada yang mengatakan syarat. Ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan wajib, yang bawahnya adalah sunnah muakkad. Kalau syarat berarti ketika orang sholatnya sendiri sengaja tanpa udzur, berarti tidak sah sholat. Yang namanya syarat, syarat itu adalah ma tatawaqqafu alaihi sihhatus sholat wa huwa wa laysa juz'un min sholat. Syarat adalah sesuatu yang menjadi sah atau tidaknya sholat, sekalipun dia bukan bagian dari sholat, itu syarat. Tapi berapa yang kita ya? Berani? Ada nggak yang mau megang pendapat bahwa sholat berjamaah syarat? Di antara yang ada ya? Saya kira nggak ada yang mau jadi. Udah ada besar. Yang kedua jawab wajib. Wajib termasuk Ali bin Abi Thalib itu mengatakan wajib. Wajib itu kan ma'yusamu ala fi'lihi wa ya'qudu ala tarkihi, dilakukan dapat pahala, ditinggal dosa. Kalau berarti kalau ada orang yang sholat sendiri di rumah sengaja tanpa ada udzur, sah sholatnya, tapi apa? Berdosa. Berarti kan? Kira-kira mau nggak tuh kita ambil pendapat itu?
ada dua, fardu kifayah atau sunat muakkad. Nah itu yang paling ringan itu. Ya paling ringan. Fardu kifayah sama sunat muakkad. Dan saya kira yang paling banyak itu. Saya kira di Indonesia semuanya ya, terutama mazhab Imam Syafi'i semuanya ngambil seperti itu. Kalau fardu kifayah kan kayak nyaratin. Kalau ada yang nyaratin dosa semua, tapi kalau ada yang mewakili udah gugur dosanya, kan itu ya. Kalau sudah muakkad itu sunnah yang hampir mendekati wajib, sekalipun dia bukan sunnah biasa, hampir mendekati wajib. Berarti kita harus betul-betul sungguh-sungguh sholatnya di mana? Di masjid. Ya, ini laki-laki. Jadi kalau ada orang yang sholatnya di rumah, itu yang pakai anting aja, yang pakai mukena. Yang bukan pakai mukena, yang bukan pakai anting-anting di mana? Di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid dengan berjamaah, karena itu apa namanya? Fungsi pokok daripada masjid itu salat berjamaah. Nanti kesananya kajian, kemudian ada apa namanya? Ada bantuan-bantuan dan sebagainya. Maka di sini tanggung kita. Nah, kita yang masih muda, kalau yang udah tua kan kasihan ya. Kasihan mereka tenaganya udah capek dan sebagainya. Kita tampil yang muda-muda ini, atau yang jiwanya masih muda. Bagaimana Masjid Al-Rubian ini bukan hanya fisiknya yang luar biasa, tapi apanya? Juga fisiknya, air batin, sehingga menjadi makmur dan akan apa namanya merembet keberkahan itu bukan hanya kepada orang yang sholat, tapi kepada tetangga-tetangga masjid, kanan kiri depan. Ketika masjid itu dimakmurkan, bukan hanya sekedar apa namanya sholat saja, tapi kajian-kajian. Saya kira kalau seandainya di masjid kalau tidak ada pengajian dan kayaknya apa? Sepi banget ya, sepi banget. Yang kedua, kalau seandainya tidak ada kajian-kajian, ya khawatir sholat berjamaahnya kita kurang pas, kurang tepat. Ya, itu bagaimana imamnya harus bacaannya yang benar, itu kan. Kemudian kalau salah, si imamnya masih tahu bukan mata terapi, bukan tujuan masih tahu, tapi niatnya membaca. Ya, ada imam bacaannya apa namanya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus bolak-balik kan gitu. Dibenerin sama jamaah. Jamaahnya masih tahu niatnya itu enggak boleh. Harus apa? Niat baca. Kalau mau niat baca plus masih tahu ada niat baca. Karena udah diatur. Itu kita tahu dari mana? Ilmu ngaji. Ya, luar biasa ilmu. Karena sah atau tidaknya dalam beribadah ada dengan apa? Dengan ilmu. Kalau nggak tahu ilmu ke bawah, namanya mencari. Dugaan yang kuat. Kalau kita berada di daerah yang susah untuk mengetahui apakah sudah masuk atau belum, zuhur jam 12 pas misalnya, apakah kita sudah masuk waktu atau belum, kita wajib mencari tahu. Jangan langsung sholat, sholat kapan aja, ingin sholat, nggak sah sholat. Kenapa dia? Nggak tahu dan tidak mencari tahu. Jadi kalau nggak tahu harus apa? Mencari tahu. Jalan kanan, kiri, depan, belakang, barat, timur, utara, selatan. Untuk apa? Mencari ilmu, mencari tahu. Mungkin ada orang yang bisa nunjukin bahwa sekarang sudah belum atau belum. Setelah kita berusaha ijtihad, kanan berdiri di depan belakang sudah kita melangkahkan kaki untuk mencari tahu apakah zuhur sudah masuk atau belum. Ternyata susah juga untuk mencari tahu. Susah, kita nggak tahu. Ijtihad, zon, dugaan kuat, kayaknya udah masuk.
sholat. Ternyata misalnya sholatnya kita jam 12 kurang seperempat, misalnya udah belum misalnya, tapi karena kita sudah ijtihad, sah sholat. Padahal tadi orang yang tidak mencari tahu sholatnya udah jam 12 lewat 10. Ini kita mencari tahu, tapi kita enggak dapat. Tapi setelah ijtihad, sholatnya kurang seperempat, sah sholat. Begitu juga arah kiblat. Sama. Setelah kita mencari tahu ternyata sholatnya ke timur, ya, karena kita sudah mencari tahu maka sah sholat. Tapi orang yang tidak mencari tahu, sholat kemana aja. Kan ada hadis Al-Quran, aina tuwallu fathamma wajhullah, kemana aja engkau menghadap, ya kan? Kita menghadap kepada Allah. Dia sholat aja, sholatnya ke barat, benar. Tapi karena tidak mencari tahu, nggak sah sholat. Tuh, betul kan? Orang mencari tahu sholatnya ke timur. Orang yang tidak mencari tahu sholatnya ke barat. Yang sah yang mana? Yang mana? Kenapa dalamnya? Ilmu. Apa? Karena alasannya sholat salah satunya al-ilmu di apa namanya bil waktu. Tahu waktu. Makanya kita yang anak-anak muda yang masih jiwanya muda, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak tahu terhadap yang pokok-pokok. Kenapa terutama yang pokok saja sholat sudah kita tidak peduli, maka kehidupan yang lain, nah ekonomi dan sebagainya akan terkena dampaknya. Karena sholat adalah yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sholatnya benar, maka yang lain pun akan. Kalau sholatnya benar, maka yang lain pun, maka kita sebagai yang betul-betul punya waktu, ya, makanya malamnya siapkan waktu kita. Kita yang mengkomensal ngobrol kita harus ambil kesempatan sebelum datang yang ini. Pertama, dia akan diantaranya adalah syadaran ngobrol haram. Waktu kita yang masih muda ini atau punya jiwa muda sebelum datangnya tua. Kalau udah tua, susah sudah mau muda itu. Ya, mudah-mudahan artinya kita bisa memanfaatkan waktu kemudahan kita untuk berbuat baik sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita. Lakukan saja sekecil apapun. Sebab orang yang membuka pintu kebaikan sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita, maka 70 pintu taufik Allah akan buka lewat-lewat. Man fataha ala nafsihi baba hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban ila taufik. Ketika orang membuka pintu kebaikan sekecil apapun, maka pintu taufik 70 pintu Allah akan buka lewat-lewat. 70 bukan nominal, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 bukan. Itu menunjukkan banyak. Sama kita pun suka ngomong, wah saya sakit kepala itu 7 keliling. Emang keliling 7 kali? Kita 7 keliling, apa kelilingnya 7 kali? Bukan, saking apa ya? Banyaknya. Jadi ketika tadi ya dalam tafsir dan hadis mengatakan ketika Allah membuka satu pintu kebaikan 70 pintu, bukan 70, tapi banyak pintu yang Allah buka lebar-lebar. Berkah yang tadinya kita malas berjamaah sekarang luar biasa. Yang tadinya kurang peduli sama teman-teman sekarang luar biasa. Yang tadinya kita cuek sama tetangga yang enggak, yang dia bergaul dengan orang-orang yang benar banyak aura ini, sekarang kita mulai peduli. Ya, kita dekati, kita dakwahi, kita ajak, kita nasihati dan sebagainya. Jadi kepedulian kita itu kebaikan dan saudara ya, mudah-mudahan. Jadi intinya bahwa kita sebagai orang yang masih kuat ya semangat ibadah, maka kita bukan saja itu kebaikan ya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung
Nah, teman sekalian, ada beberapa pikiran yang beliau sampaikan selama 60 menit tadi, bahwa pemuda itu adalah satu fase kehidupan yang pasti orang lalui, di mana di fase muda ini itu banyak potensi yang dimiliki, sehingga ketika dimanfaatkan itu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan orang tersebut atau kehidupan masa depan agama. Sampai guru kita tadi memberikan satu gambaran tentang pemuda dalam rentetan sejarah, mulai dari Paulus yang pada saat itu seorang pemuda biasa dijadikan pemimpin atau panglima perang untuk melawan Raja Jaya, hingga rentetan sejarah pemuda yang begitu besar perjuangannya. Nah, guru kita juga tadi menyampaikan tentang karakteristik pemuda, sehingga dari situ ketika kita tahu siapa itu pemuda, kemudian karakteristiknya kayak apa, sehingga dari situlah kita bisa berperan di mana kita berposisi. Nah, tadi sudah disinggung bahwa pemuda itu sebagai salah satu generasi pembaru, generasi pemberani, generasi yang memiliki jiwa penerus. Nah, jemaah sekalian, mungkin ada kalau jadi ya. Oke, kalau pemuda dulu memang dibatasi antara umur 15, umur 16 sampai 30 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 itu. Kemudian ada baru-barunya itu sampai 40, bahkan sekarang WHO menentukan sampai 65. Jadi kita itu masih muda sebenarnya. Makanya saya yang sudah berusia 58 dikit lagi itu masih jadi duduk di kepengurusan pemuda BKPM, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid. Jadi yang hadir di sini saya percaya masih kelompok fase pemuda. Karenanya mari kita gali lebih jauh lagi peran pemuda seperti apa. Walaupun tadi sudah disampaikan banyak hal tentang peran, tapi kita dalami lagi sehingga betul-betul melekat ke dalam hati, dan pulang dari sini kita bisa berperan di lingkup kita dan sekitarnya, terutama di masjid Al-Dunia. Kami persilakan tiga orang untuk berdiskusi, ya, memperdalam materi yang sudah disampaikan. Saya persilakan. Ya, satu sama nanti sebutkan nama dari mana ya, daripada masjid A atau B. Kemudian yang kedua, ya, dari pojok sana satu, kemudian narwaja mana bisa bantu saya untuk membawakan mic-nya. Satu lagi. Saya senang nih kalau ada yang usia di atas kepala 5 tapi punya semangat. Satu lagi dari belakang, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, sambil kita mendengarkan jawaban, siap-siap ya. Baik, ada 2 orang penanya dengan 3 pertanyaan yang betul. Silakan, pertanyaan pertama, apa yang mesti dilakukan oleh seorang pendakwa di dalam menghadapi fenomena sekarang yang sering kali orang-orang anak-anak muda itu berbatasan jauh dari apa yang diharapkan oleh agama? Ya, kalau kita katakan dengan realitanya, ada yang tawuran, narkoba, kemudian dan hal-hal yang tidak baik, bahkan cenderung seringkali membuat orang di masyarakat. Nah, langkah yang pertama oleh pendakwa adalah alimunas ala qadri uqulihim, ajari manusia sesuai dengan kadar, sesuai dengan kemampuan pikiran, keterbatasan otak manusia itu. Lalu orang yang tidak dakwahi kalau preman, maka dia sudah tetap tadi sudah dikatakan, maka seorang pendakwa jangan duduk di mana di atas saja itu. Ya, pakai pakaian udeng, kemudian pakai sorban yang luar biasa, gitu kan? Yang dikatakan sehingga anak muda kan cenderung ada canggung, malu, ya gitu kan? Maka udah lepaskan sorban, ya kan? Kalau mau peci semuanya udah, atau kalau nggak usah pakai, gitu kan? Pakai topi, maka deketi, ajak ngobrol. Kemudian karena seorang pendakwa itu kan harus tahu juga nanti kenapa latar belakangnya orang ini menjadi misalnya ikut-ikutan, apakah karena memang keluarganya yang cenderung rumah tangganya berantakan sehingga dia menjadi anak yang bagus dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu maka ada solusi-solusinya di cara-caranya, kan itu kan? Itu yang pertama. Artinya berarti seorang pendakwa harus apa? Harus bisa bahasa kita apa? Bisa adaptasi dengan apa? Dengan yang kita dakwai, gitu ya. Dan mereka belum betah di masjid, belum betah di musola, betahnya di mana? Tempat tongkrongan. Jadi sesekali kita ikut apa? Ikut nongkrong ke bapak, nah gitu. Cuma sampai sekarang saya udah nggak ini orang. Tapi artinya salah satu cara seperti itu. Yang kedua, seorang pendaki harus tahu ilmu sosiologi ya masyarakat. Kita menghadapi satu orang dengan orang lain berbeda. Kadang ada orang lain yang kita ajari, dia tahu, sok tahu dia, mana dia seolah-olah paling tahu. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang mau belajar. Maka kita harus tahu. Karena orang dapat ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang berilmu, dia pakai ilmunya. Tugas kita ikuti dia. Ada rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang paham agama, berilmu, seorang ustaz, tapi menempatkan diri kayak bukan ustaz. Kalau kita mampu, mana biru, ingetin dia. Yang ketiga ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang tipikalnya, karakternya, orang itu nggak paham agama, tapi mau belajar. Tugas kita apa? Alimu, ajari dia, nasihati dia. Yang keempat nih, yang agak susah, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang nggak berilmu,
nggak tahu tapi sok tahu. Jangan suka diajak debat. Percuma, kita pasti kalah. Imam Syafi'i mengatakan dia berkata jadal aliman majadal aliman illa walatuhu wa majadal jahilan illa walabana. Kalau saya debat sama orang berilmu, berdebat dengan orang yang alim, ya, yang ikhlas, alhamdulillah saya selalu menang, nggak pernah kalah karena siapa? Imam Syafi'i. Tapi kalau saya debat sama orang yang sok tahu, barang mana? No. Padahal nggak tahu, tapi sok tahu. Selalu dia kalah. Maka sikap seorang pendai, biar dia bisa kita dakwahi, maka perlihatkan bahwa kita tidak menggurui dia. Perlihatkan aja sikap sikap baik kita kepada dia. Kalau dia lagi ngomong banyak bla bla bla, nggak usah diapain, nggak usah dibuka. Ya, biar apa? Biarin aja itu. Perlihatkan bahwa kita adalah orang yang mendengarkan. Jangan memberikan seolah-olah kita penasihat, dengerin aja dia. Nanti ada selahnya, nanti ada waktunya. Ketika dia sudah mulai dengar ke kita, sudah mulai simpati ke kita, nah bisa di situ mulai kita masuk. Saya ingat di kampung saya di Banten, di sana ada seorang kiai, tetangganya preman, nggak pernah sholat, tapi si kiai itu nggak pernah nyuruh sholat. Yang dia lakukan apa? Kan kalau di kampung dia punya hektaran sawah tuh, maka dikasih kerjaan buat siapa? Buat warga sekitar. Yang lain dikasih 20.000, dia 30. Kalau yang lain dikasih 30, dia dikasih 40. Nggak pernah dia nyuruh sholat. Yang penting dia perlihatkan bahwa dia perhatian. Lama-lama itu teman tuh simpati orang preman itu siapa? Kalau mudah orang simpati kita, insya Allah 99,99% omongan kita diapain? Jadi kita tahu apa? Karakter. Nah seperti itu diantaranya. Gitu. Ya, tentu saja yang paling penting kita tahu ilmu dia tadi. Ngaji dulu kitanya. Kalau nggak ngaji kan percuma juga kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, sahabat-sahabat yang muda yang menjadi sahabat Nabi, yaitu sahabat seperti Abu Hurairah. Ya, apa? Abu Hurairah itu adalah ahli hadis yang masih muda. Gitu. Kalau Abu Bakar, Umar itu kan senior. Kalau yang muda itu bahkan Ali bukan hanya sepupu, bahkan dijadikan apa? Menantu anak Mus'ab bin Umair, gitu kan? Itu banyak sahabat-sahabat yang masih muda, yang Rasulullah luar biasa memberikan kesempatan pada Khalid bin Walid, masing-masing punya kelebihannya, maka Allah akan Rasulullah maksimalkan. Makanya kita nih sebagai orang tua kita maksimalkan remaja, dia kecenderungannya kemana, olahraga apa, kita berusaha untuk bagaimana kalau bisa kita fasilitasi. Minimal kita punya keterbatasan aja udah bikin wadah aja dah. Wadah aja yang paling gampang bisa kita lakukan, bikin wadah untuk ya banyak berbisnis. Dalam sejarah yang kita baca itu bisnis dengan memperlihatkan kejujuran, sikap-sikap baiknya, sehingga Rasul ketika sebelum dijadikan Rasul sampai dipercaya dengan kejujuran dan kesederhanaannya bisa dipakai dan dipercaya untuk bisa menjadi penengah pertentangan antara orang yang sudah bertahun-tahun berantem
kan itu kan. Tapi setelah Rasul dijadikan sebagai apa? Utusan, emang banyak yang apa? Yang benci. Kenapa? Karena ajaran Islam, ajaran baru saat itu. Tapi ketika sebelum jadi Rasul, beliau selalu memperlihatkan sebagai orang yang jujur dan lain sebagainya. Gitu. Tapi yang pasti bahwa ayat yang pertama diucapkan oleh Rasulullah Iqra itu menunjukkan kepada kita yang pertama kali harus kita lakukan adalah selalu apa? Belajar dan seperti itu. Baik, dua penanya sudah dijawab. Tadi yang ketiga dari belakang katanya masih ada? Tidak ada. Cukup ya. Baik, teman sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita beruntung sekali berada di majelis pengajian bulanan. Materi yang sangat luar biasa sudah dipaparkan begitu dalam. Ada pesan yang sangat mendalam buat kita nih, bahwa fase pemuda ini adalah fase yang paling istimewa. Semua orang pasti melalui. Ketika ini potensi ini dimanfaatkan, maka banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau Bung Karno bilang 10 pemuda ya diberikan kepada saya, maka dunia bisa digoncang. Maka benar quotes itu bukan sembarang quotes, seperti pepatah Arab, subhanal yaum bijalul qalb. Artinya pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Nah, dari peran-peran pemuda yang begitu luar biasa ketika potensinya kita kelola dengan maksimal, maka tentu ada sebuah upaya dan wasilah buat kita para orang tua bagaimana bisa mewadahi. Salah satunya adalah itu masjid. Masjid kita jadikan sebagai rumah kedua untuk membangun dan membina remaja dan pemuda sehingga mereka tahu siapa dirinya, sehingga ketika tahu barulah mereka melakukan peran sesuai dengan karakteristik yang tadi disampaikan oleh narasumber. Kiranya ini yang bisa kita bawa pulang. Bulan depan kita akan masih mengkaji tentang pemuda, tetapi dengan tema yang berbeda, sehingga bicara pemuda kita akan tahu lebih banyak. Kita banyak tahu tentang apa itu pemuda, sehingga kita para orang tua akan memberikan perhatian penuh kepada pemuda. Sepakat ya? Bulan depan, minggu pertama kita ngaji kembali. Membawa air menggunakan ember, air di bawah ke beranda. Malam ini 7 Desember kumpul bersama anak-anak muda. Pergi ke kota mencari bantuan didapat tidak sia-sia. Mari dukung pengajian bulanan, ikut kajian dengan setia. Berarti bulan depan insya Allah kita kesini lagi. Siap ya? Baik, hadirin sekalian, hari ini hadir juga Ketua DKM. Kita persilakan saja kita dapat untuk membaca doa sebagai doa penutup. Go.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'ajilna min ghairi dharar wa 'ajilna min ghairi dharar wa 'ajilna min ghairi ibtilā. Allahumma arzuqna min al-umuri awfaraha wa min al-azhari asraha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi azalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'amaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, dengan ditutupnya dan terakhir berdoa, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilafan. Untuk bulan depan jatuh pada tanggal 4 Januari. Insya Allah narasumbernya adalah guru kita Kiai Haji Wawan Nur Fauzi Gunawan dari Ungaran. Jangan lupa tanggal 4 Januari di tahun baru penuh dengan semangat kita hadir kembali di sini dengan pembicara yang berbeda, materi yang sama tetapi kajiannya berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.